Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Bang Hayat Diksi. Kali ini saya ingin membahas salah satu video yang lagi hype banget ya. Mungkin masuk juga ke algoritma channel kalian, atau ketika kamu buka YouTube, kamu akan lihat mungkin 1, 2, atau 3 video nyangkut di algoritma kalian. Saya perkenalkan yang pertama itu Ustadz Nurudin ya. Siapa Ustadz Nurudin? Ustadz Nurudin adalah salah satu orang yang kemudian namanya mencuat dengan sangat cepat pasca debatnya dengan Guru Gembul ya, debat terbuka di salah satu forum mengenai mempertanyakan keabsahan akidah dalam saintifik ya, atau secara ilmiah, yang kemudian itu mendapat pujian dan kemenangan secara telak bagi Ustadz Nurudin ya. Beliau ini saya bisa katakan adalah seorang yang memiliki konsentrasi valid terhadap keislaman ya, karena beliau kuliah di Al-Azhar, mengambil jurusan akidah dan filsafat Islam. Jadi secara keilmuan Islam ya boleh kita sebut Ustadz Nurudin ini memang selain sebagai ustadz yang mendakwahkan Islam kepada halayak umum, dia juga memiliki disiplin keilmuan yang sesuai ya, akidah dan filsafat Islam. Sosok yang kedua ini adalah yang kontra terhadap Ustadz Nurudin. Nama beliau adalah Mas Heri Pras ya. Channelnya sudah cukup besar, subscribernya sudah di atas 1 juta. Namun sekarang berseliweran cukup intens ya, cukup rajin di berbagai platform, mungkin khususnya di YouTube ya. Nah, kebetulan karena isu atau topik-topik yang saya biasa dengarkan di YouTube, di podcast, di beberapa kanal YouTube itu seputar pemikiran, filsafat, kemudian Islamic Studies ya, dua orang ini selalu muncul pada akhirnya gitu ya. Hanya memang dalam beberapa waktu belakang ini dua orang ini terlihat berseteru. Mudah-mudahan sih tidak ya, ini mungkin semacam dinamika biasa dalam dunia demokrasi, yaitu adu pendapat atau adu argumen. Ada apa sih dengan mereka berdua gitu ya? Dua-duanya muslim, dua-duanya memiliki interest atau ketertarikan dalam Islam. Yang membuat mereka berbeda adalah beda pandangan. Ini yang kemudian ramai nih ya, sekarang saling respon ya, dari Mas Heri Pras yang merespon beberapa pernyataan argumen Ustadz Nurudin, baik yang dalam video ataupun dalam tulisan-tulisannya atau dalam tweet-tweetnya di masa lampau, itu kemudian diangkat kembali, yang kemudian di framing sebagai tulisan-tulisan yang keliru begitu. Oke ya, apa sih yang mereka perselisihkan? Yang mereka perselisihkan adalah masalah Islam yang sebenarnya itu, atau Islam yang lebih baik, atau Islam yang mendekati kebenaran versi Islam yang semestinya itu yang mana. Nah, Ustadz Nurudin terdidik di Al-Azhar, yang kemudian jelas pemikiran-pemikiran mungkin banyak dipengaruhi satu dan lainan oleh banyak sekali disiplin keilmuan Islam dari berbagai sudut pandang ulama, baik itu Sunni maupun Syiah gitu ya. Yang kemudian ini yang nantinya jadi masalah di Mas Heri Pras. Mas Heri Pras beberapa informasi mengatakan dia adalah konten kreator yang dulunya memang aktif dalam bela diri, mencoba membantah ilmu-ilmu bela diri yang berkaitan dengan hal-hal mistis ya. Kalau dalam Malaka Project disebut logika mistika ya, misalnya pesilat bisa terbang gitu ya, pesilat bisa Kamehame kayak Son Goku. Nah, itu dibantah keras oleh Mas Heri Pras. Bagi saya menarik ya, itu fondasi awal dalam memaparkan sebuah logika gitu ya. Jadi dalam kehidupan hal-hal yang demikian itu tidak masuk akal gitu ya. Belakangan Mas Heri Pras, karena mungkin ada satu videonya yang boom ketika membahas masalah keislaman, nah dia mulai mencoba concern dalam isu itu gitu ya, termasuk pada akhirnya adalah dalam tanda petik membantai narasi-narasi khurafat yang berada dalam ruang lingkup agama yang masih banyak sekali dipercaya oleh masyarakat Indonesia, masyarakat muslim Indonesia ya, pengajian-pengajian segala macam ya, bahwa pendakwah-pendakwah yang menyampaikan
hal-hal yang di luar logika lah kira-kira gitu ya. Dan Mas Heri Pras memang penyampaiannya ini berapi-api ya, argumen-argumennya dengan tone nada yang tinggi gitu ya. Tapi dalam kosakatanya sih bagi saya yang mungkin agak memantik itu cuman kata sontoloyo ya. Sontoloyo ini Muslim sontoloyo gitu. Dia sering banget bilang sontoloyo. Sesekali dungu ya kayak Rocky Gerung gitu. Karena mungkin itu bentuk apa ya? Pelampiasan kekecewaan dia terhadap kelompok-kelompok atau oknum-oknum atau orang-orang yang mendakwahkan agama yang menurutnya tidak sesuai dengan yang semestinya gitu ya. Ustadz Nuruddin, nah kita balik lagi nih ke kontranya Mas Heri Pras ya. Ustadz Nuruddin pada akhirnya mungkin merasa harus untuk kemudian menyikapi berbagai bentuk dalam tanda petik serangan dari Mas Heri Pras yang memang langsung menyebut nama gitu ya, Mang Udin atau Bang Udin gitu ya, yang mungkin sindiran lah bahwa mungkin Mas Heri Pras dalam beberapa videonya menyatakan bahwa ini anak muda yang pengen merasa sebagai grand sheikh gitu segala macam. Mungkin ada semacam ini sih ya, ad hominem di situ ya, bahwa kalau dibilang Ustadz Nuruddin anak muda ya itu gak ada urusannya ya, mau muda mau tua gitu ya. Imam Abu Hanifah juga dulu ketika dikenal besar bahkan sejak muda kan gitu ya. Jadi sebenarnya ada unsur-unsur ad hominem yang disampaikan oleh Mas Heri Pras. Cuman begitupun sama oleh Ustadz Nuruddin ke Mas Heri Pras, balasannya juga saya kira sama ya. Beberapa video cuplikan nanti akan saya tunjukkan ya untuk memperlihatkan bahwa dua-duanya pada akhirnya terjebak dalam sebuah emosi gitu ya. Itu poin utama dari video react saya ini adalah kedua orang ini terjebak dalam sebuah emosi yang kemudian mendorong mereka masuk ke dalam ruang arogansi yang angkuh gitu satu sama lain, yang akhirnya alih-alih mendebat sebuah pemikiran atau gagasan atau paradigma berpikir, ini lebih pada personal masing-masing ya. Oke, yang pertama saya ingin bahas ini tentang saling menyalahkan untuk mendapat validasi siapa yang lebih benar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan terkait kritik terhadap mazhab Salafi jangan dianggap sebagai upaya untuk memecah belah umat. Justru yang suka memecah belah, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan itu adalah mereka. Ya. Yang pertama, Ustadz Nuruddin ini dikritik karena dia dianggap sangat tidak menyukai kelompok Wahabi Salafi ya, atau orang-orang yang memang paham ini banyak dianut di Arabia ya, Saudi Arabia. Dan kalau di Indonesia ada Ustadz siapa? Basalamah begitu ya, dan Ustadz Firanda yang lain-lain lah, itu Salafi Wahabi gitu. Jadi Mas Heri Pras menganggap kecenderungan Ustadz Nuruddin yang selalu memberi ruang kepada kelompok Sunni Sufi yang kemudian menurut Mas Heri Pras ini mirip-mirip dengan Syiah, yaitu berbahaya bagi akidah umat Islam di Indonesia gitu ya. Misalnya pertama kasus pengucapan selamat Natal, Ustadz Nuruddin membolehkan, dia menyampaikan dalil-dalil yang kemudian juga itu terbentuk dalam yang menjadi sebuah ijtihad para ulama yang dia sampaikan juga siapa saja namanya. Kemudian itu juga berdasarkan konteks zamannya. Dulu mungkin Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan itu, tapi kemudian ada konteks yang berbeda yang kemudian menyampaikan itu tidak lagi disebut sebagai mengakui Yesus sebagai anak Tuhan gitu atau anak Allah gitu ya. Gitu. Jadi ada semacam ketakutan dalam diri Mas Heri Pras kalau orang seperti Mas Nuruddin ini, Ustadz Nuruddin ini banyak yang suka, banyak yang dengar, nanti lama-lama secara akidah ini akan terkikis dan akan permisif dengan berbagai bentuk akidah yang dianggap menyimpang oleh versi Mas Heri Pras ya. Artinya Syiah itu ya itu bukan Islam, karena dalam ajaran Syiah itu mengolok-olok, memaki-maki sahabat Nabi ya, Khulafaur Rasyidin selain Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi itu yang selalu dalam videonya dia sampaikan, Islam mana atau Muslim mana yang
berani memaki-maki, mengolok-olok sahabat Nabi kecuali Syiah gitu kan, itu selalu dilontarkan. Sedangkan menurut Ustadz Nuruddin, Syiah ini banyak faksinya gitu. Jadi jangan dipukul rata, jangan digeneralisir. Ada loh Syiah yang tidak kayak gitu. Tapi semua itu ya pada akhirnya tidak saling ketemu ya. Karena memang tadi di bab pertama ini ada semacam arogansi, keangkuhan dari satu sama lain gitu ya. Itu yang pertama, masalah hal-hal yang menurut Ustadz Nuruddin itu muamalah wilayahnya, misalnya ucapan selamat Natal itu basa-basi hari ini yang sama sekali tidak mempengaruhi keimanan seseorang untuk mengakui bahwa Kristen benar gitu. Enggak, itu cuman basa-basi dalam rangka muamalah, menjaga tali persaudaraan antar kemanusiaan aja, bukan dalam rangka mengamini kebenaran di agama lain. Sedangkan Mas Harry Press tetap teguh itu sudah masuk wilayah akidah. Jadi ketika Anda mengucapkan selamat Natal, ya akidah Anda udah korosif gitu ya, udah rusak tuh gitu ya. Jadi orang ini kiblatnya ke Al-Azhar, nanti lama-lama dia akan haji dan umroh ke Al-Azhar teman-teman, ke Mesir, bukan lagi ke Mekah Madinah, karena dia benci kepada ulama Mekah Madinah. Ulama Mekah Madinah bagi dia bukan Sunni sudah. Yang Sunni hanya mereka. Yang Sunni ini hanya mereka teman-teman. Sufi. Yang satunya Sufi sayap Islam ini. Yang satunya Sunni Sufi, yang satunya Syiah Rafidhah. Wow, Syiah Rafidhah dan Sunni Sufi ini sayap patah ya. Nah, yang masalah kedua, Mas Harry Press ini cukup tekun menghabisi kelompok-kelompok pendakwah yang memang membawa nilai-nilai hurafat. Hurafat itu ya tahayul begitu ya, hal-hal yang di luar logika lah gitu ya. Saya kira hal semacam ini turun temurun sudah lama sekali ya. Jadi animisme dinamisme itu sebetulnya masih bersemayam dalam agama-agama samawi ya. Jadi kalau Mas Harry Press total ingin membersihkan hurufat, maka itu nantinya akan beradu dengan fundamen kisah dalam Islam sendiri yang sebetulnya amat sangat tidak berterima dalam logika. Pembelahan bulan gitu ya, perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, itu semua ya sebetulnya tidak logika juga. Cuman kan ini kenapa kemudian Mas Harry Press begitu membenci mereka yang mengabarkan kisah-kisah seperti itu. Mungkin alasannya adalah yaitu Nabi yang melakukan itu gitu kan. Kalau yang diceritakan itu kan wali-wali gitu kan, itu yang sangat di bold ya, digaris bawahi oleh. Kalau Nabi ya sangat wajar memiliki kemampuan seperti itu, sedangkan wali ya siapa wali gitu kan. Jadi Mas Harry Press tidak memberi ruang sama sekali kepada manusia selain Nabi dan Rasul itu untuk memiliki kemampuan yang di luar logika ya. Misalnya mimpi ketemu Nabi. Ya di titik ini saya setuju dengan Mas Harry Press ya. Jujur ini fondasi awal untuk Mas Harry Press menuju kepada science thinking ya. Cuman belum full karena memang tetap percaya pada hurufat lain yang terkecuali lah. Kalau bagi saya begitu ya. Itu juga hal-hal yang di luar logika. Jadi kalau Anda kekeh memperdebatkan itu nggak logis, sebetulnya agama tidak didasarkan pada logika, agama didasarkan pada iman. Itu yang selalu saya sampaikan. Maka kalau perdebatan agama akan dipaksa masuk ke dalam logika, ya nggak akan pernah ketemu sih sebetulnya. Karena berbagai sakralitas bahkan yang sifatnya transcendence dalam agama itu nggak logis sama sekali. Apalagi scientific, jauh ya, nggak sangat jauh untuk bisa discientifikasi, itu sangat jauh. Oke ya. Kemudian hal selanjutnya adalah yang terbaru ya. Ustadz Nuruddin ini berdasarkan berita ya, inilah.com, nanti saya akan tunjukkan beritanya, inilah.com, bahwa ada 2 ormas Islam besar di Indonesia yang membela Ustadz Nuruddin gitu ya, membela Ustadz Nuruddin terhadap Mas Harry Press. Ini penyampaian Mas Harry Press ya dalam salah satu videonya, bahwa ada apa dengan Muhammadiyah dan NU. Wah, ini serem sih bagi saya. Anda ini kan bisa jadi framing ya, yang sebetulnya secara subjektif Anda buat sendiri loh. Ada apa dengan Muhammadiyah dan NU hingga membela misalnya Ustadz Nuruddin yang notabene ada kecenderungan memiliki sikap permisif terhadap Syiah yang Anda anggap bukan bagian dari Islam misalnya, atau yang sangat menyimpang lah dari akidah Islam gitu ya, karena memaki sahabat-sahabat Rasul dan lain sebagainya.
ini setelah saya baca, saya kan penasaran ya. Cuman Mas Heri Pras dalam videonya saya malas bacanya juga. Nah itu salah sih Mas. Bagi saya Anda harusnya baca dulu beritanya. Media hari ini, apalagi itu saya nggak tahu ya inilah.com selejit apa kalau kita bandingkan dengan Republika, Tempo, Kompas kan itu gimana tuh posisi inilah.com itu. Kecenderungan media hari ini adalah tetap views ya, pembaca sama sebetulnya SEO ya. Ujung-ujungnya ini kan kepada kapitalisasi media ya. Ketika berita banyak yang melihat, itu ya ujungnya adalah financial power ya, untuk kemudian bisa menciptakan ekonomi yang baik gitu untuk media itu. Setelah saya baca, gini ya, bagi saya kalau itu mau mengatasnamakan Muhammadiyah dan NU, itu harus resmi Mas. Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyelenggarakan preskon misalnya. Nah itu resmi tuh. Baru dua ormas itu namanya dari dua ketua umum itu menyampaikan. Misalnya berdasarkan hasil rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersikap. Nah itu baru. Itu Anda bisa klaim itu suara Muhammadiyah membela Ustadz Nuruddin misalnya. Cuman dalam berita yang saya baca itu tidak mewakili Muhammadiyah atau tidak mewakili PBNU sama sekali ya. Itu hanya framing media karena dua tokoh yang mereka tanya itu berasal satu dari pimpinan besar Nahdlatul Ulama, satu dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga si media ini memframing bahwa Muhammadiyah dan NU. Sebetulnya saya kira kalau Anda tanya langsung misalnya ke Prof. Haidar Nasir, itu bukan suara Muhammadiyah, itu suara pendapat dari salah satu tokoh di pimpinan pusat Muhammadiyah kan gitu. Jadi jangan juga Anda terjebak dalam framing media ini loh. Maksudnya Anda kan kritis banget nih. Ya jangan kejebak sama permainan receh media juga gitu loh. Ini kan cuman bukan clickbait, cuman ya tidak sepenuhnya itu merepresentasi dua ormas besar ini, enggak ya. Saya kira enggak lah, maksudnya dua ormas besar ini segitunya gitu. Bahkan dalam penyampaian Kiai Dadang Kahmad di Muhammadiyah itu lebih tidak ada misalnya apa? Tidak ada secara vulgar dan clear membela Ustadz Nuruddin dibanding Salafi Wahabi, nggak ada itu. Bahkan dijelaskan lebih baik fokus berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan spiritnya pergerakan Muhammadiyah ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hanya kalau di PBNU itu menyampaikan bahwa sebaiknya perbedaan-perbedaan khilafiyah semacam ini diperdebatkan secara ilmiah gitu dalam forum debat terbuka. Nggak ada yang salah juga sih dengan pernyataan itu, dan tidak ada tendensi yang membela Ustadz Nuruddin atau memojokkan Mas Heri, nggak ada. Itu malah istilahnya arahnya lebih ke konsolidasi ya, rekonsiliasi dalam bentuk diskusi gitu ya, dan bagi saya aman-aman aja. Jadi jangan kemudian ini didramatisir gitu ya, drama queen banget seolah-olah Mas Heri Pras versus everybody. Enggak sih Mas, enggak juga. Maksudnya hilafiyah macam ini yang Mas sampaikan dan Mas Nuruddin respon ini biasa ya zaman dulu. Hanya kan karena sekarang ada media sosial seolah-olah dramatis banget gitu kan. Dulu Al-Ghazali ribut sama Ibn Rushd ya gitu aja kan, malah bikin kitab seproduktif itu loh. Tahafatul Falasifah, Tahafatut Tahafut, itu bagi saya keren tuh. Nah itu baru keren tuh debatnya, produksinya kitab. Jadi bukan apa seolah-olah mencari validasi dari subscriber, viewers untuk saling membela gitu kan ya. Oke, itu ya Mas Heri Pras dan Ustadz Nuruddin. Bagi saya keduanya udah oke sih. Saya bukan nyari aman ya, tapi ya hal kayak gini biasa aja sih. Perdebatan kayak gini sangat biasa dalam alam demokrasi kan gitu. Selanjutnya adalah Mas Heri Pras sering bilang, atau mungkin mungkin beberapa kali bilang ini ada upaya-upaya penggiringan opini dari Ustadz Nuruddin ya, agar misalnya Syiah itu diterima di Indonesia, orang kemudian tidak menganggap Syiah itu sesat. Bagi saya sebagai sebuah pendapat itu harus dihargai, nggak masalah. Tinggal dibalas aja kan pendapatnya tanpa harus menghujat gitu loh ya. Karena sebenarnya nggak pernah ada yang tahu sih, bagi saya Islam assalam itu
susah loh dibuktikan mana yang benar mana yang enggak. Kita semua sebatas berupaya untuk menginterpretasi Islam yang sebenarnya itu kayak apa sih. It's all about tafsir. Semuanya tentang tafsir. Kebenaran mutlaknya ya Allah itu sendiri kan gitu. Ini harus sepakat di situ loh. Kita semua menginterpretasi Islam yang benar tuh kayak gimana. Kalau ada perbedaan ya wajar. By default di setiap aplikasi by default di setiap manusia kan beda. IQ-nya gimana, EQ-nya gimana, SQ-nya gimana, empirismenya kayak gimana, circle perkawanannya siapa aja, buku yang dia baca apa saja, masalah dalam hidupnya apa saja yang pernah dia hadapi dan dia selesaikan itu beda-beda sehingga menciptakan tentu pola pikir yang juga berbeda. Kan fitrah ya perbedaan itu. Maksudnya Allah aja menghendaki loh perbedaan. Kenapa kita seolah-olah sangat memaksakan semua harus sama gitu kan? Yang Allah bilang itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, beramal salih, maka tidak akan ada kesedihan di hari akhir. Gitu ya, Al-Baqarah 62 kalau nggak salah ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah dan seterusnya gitu ya. Jadi saya kira kenapa Mas Heri Pras sangat hipertensi gitu melihat semua perbedaan ini. Ini kan perbedaan udah lama sekali. Bagi saya kenapa nggak fokus kemudian ngeberesin masalah-masalah fundamental di negeri ini. Artinya Islam masih bisa dilirik sebagai kelompok religius yang bisa memberikan solusi dari berbagai realitas masalah yang ada. Kalau perdebatan argumentatif ini kan analoginya gini ya. Kita kayak memperdebatkan isi rumah itu apa, sedangkan semua yang memperdebatkan itu berada di luar gerbang yang gemboknya terkunci, kuncinya ada di situ. Nah, semua berantem untuk ngambil kunci itu untuk masuk ke rumah itu. Awalnya misalnya bunuh-bunuhan demi kunci itu bisa diraih. Pada akhirnya karena udah banyak yang meninggal nih, akhirnya mulai diskusi lah. Gini deh, bagi saya yang lebih berhak untuk membuka gembok itu dan kunci itu harus oleh kelompok saya kan gitu. Ini nggak akan ketemu dan rumah itu nggak akan pernah bisa dilihat secara utuh bagaimana kondisinya. Ada kecoa apa enggak, bentuk kursinya kayak gimana, bahannya kayak gimana. Sedangkan di luar ini ngomentarin semua, itu catnya warnanya putih enggak, itu udah krem misalnya. Karena mereka semua ngelihatnya di luar gerbang yang tergembok pagarnya, sedangkan kunci untuk membukanya sama satu sama lain bertengkar untuk saling merebut. Analoginya gitu kira-kira ya. Di rumah itu nanti kotor apa enggak, ada sampah apa enggak, harus disapu apa enggak, harus dicat ulang apa enggak. It's all about it ya. Jadi kita berantem di luaran rumah. Artinya apa? Perdebatan ini perdebatan sekali lagi dalam sebuah permukaan ya, bukan esensi. Sekira gini ya, Mas Nuruddin sama Mas Heri Pras, untuk menunjukkan akurasi kebenaran dari tafsir Anda berdua, tunjukkan cukup dalam tingkah laku Anda berdua. Itu udah paling pol sih. Jadi orang akan ngelihat gitu loh. Sekarang kan seolah-olah nih ya, ini gini ya, ada plus minusnya. Ustadz Nuruddin yang sangat dibanggakan sebagai pemenang debat versus Guru Gembul, wah itu gila sih pujiannya Mas. Di video reaksiku yang tentang Mas dengan Guru Gembul itu saya bahkan sampai dihujat karena seolah-olah pro dengan Guru Gembul, padahal enggak sih. Bagi saya waktu itu ada juga yang miss dari pemikiran Mas ya dalam performa Mas ketika debat dengan Guru Gembul gitu. Nah sekarang orang-orang yang saat itu merasa kalah di debat Guru Gembul dengan Mas Nuruddin, orang-orangnya blok Guru Gembul lah, ini seolah-olah sekarang sepakat dengan Mas Heri Pras karena Mas Heri Pras memusuhi Anda gitu, bukan musuh ya, maksudnya berbeda pendapat secara jomplang dengan Anda. Ini giring tuh kan, Ustadz Nuruddin itu Syiah, Ustadz Nuruddin itu Mu'tazilah, itu komennya udah muter-muter di situ aja. Sedangkan orang-orang yang kemudian mengidolakan Mas Nuruddin ini ya akhirnya ngangkat isu Mas Heri Pras ini marah-marah mulu, kan nggak substantif juga pada akhirnya. Cuman memang pembawaan di timur ini Mas Heri ini juga harus kita lihat realitasnya. Orang-orang yang dengan tendensi pidato berapi-api itu bagi saya yang dihormati itu cuma Bung Karno sih. Selebihnya agak sulit ya, karena akan dilihat oleh masyarakat sebagai orang yang
sangat sakit hati gitu loh. Orasi-orasi tendensius kayak gitu sakit hati. Bung Karno itu tidak tendensius, tapi dia lebih kepada ton bicaranya yang tinggi. Tapi apa yang dia sampaikan itu besar gitu. Nah, kalau Mas Heri kan ini banyak ad hominem, Mas. Mohon maaf ya, saya harus jujur banyak sekali ad hominem. Sampai ngebahas misalnya hanya bisa bahasa Arab gitu kan, itu sangat personal ya. Misalnya masih muda, itu kan sangat personal. Bagi saya gak bijak juga sih kayak gitu ya. Nah, Ustadz Nuruddin memang akhirnya sangat berhati-hati dalam channel-channelnya. Saya nggak tahu pada itu beda loh ketika Mas debat dengan Guru Gembul. Wah, Mas arogan sekali waktu itu ya. Seolah-olah juga nginjek Guru Gembul banget gitu. Misalnya orang yang nggak punya kapasitas keilmuan dalam Islam ini jangan ngomong sembarangan segala macam. Saat itu saya melihat Anda sebagai sosok arogan yang seolah-olah menganggap kawan bicara Anda dalam debat itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Untungnya ya Guru Gembul tidak menolak persepsi itu. Dia mengatakan saya nggak ada persiapan segala macam. Saya juga kecewa dengan dia karena ada kesombongan juga dalam Guru Gembul, datang ke debat kok nggak nyiapin apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi saya kira permasalahan ini permasalahan lama ya. Gini ya, maksudnya kenapa sih kita nggak, ini kalau Mas Heri Pras tetap kekeh menyatakan Syiah itu bukan Islam, ya bagi saya ini akan melanggengkan keretakan Islam pasca Siffin dan Perang Jamal. Sunni Syiah itu dalam pandangan Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i, almarhum mantan ketum pimpinan pusat Muhammadiyah, itu adalah produk politik. Ya, jadi gak ada urusannya dengan akidah pada zamannya. Hanya kemudian ketika politik masuk dan mendominasi Islam menjadi sebuah negara, maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kesultanan pada masa itu, Muawiyah sampai ke bawah, diganti oleh Abbasiyah, yang itu hanya peperangan aja sebetulnya. Pergantian kekuasaan itu bukan karena Yahudi menyusup, Kristen ngancurin, enggak. Itu peperangan di internal Islam, persis yang tergambar dalam debat-debat sesama muslim hari ini. Saling benci, saling hujat. Yang ketawa siapa? Orang lain toh. Selalu kayak gitu. Muawiyah pada zamannya itu, Mas Heri juga harus agak ngulik ya, bagaimana kemudian kenapa orang Syiah sebenci itu ke orang Sunni. Kalau harus dialamatkan sebetulnya ini kepada faksi Muawiyah pada konteks zaman itu juga harus dan berani untuk dibaca ya. Kenapa Karbala terjadi, Siffin terjadi, itu kenapa, itu harus berani untuk dibaca. Jadi jangan dulu terbawa emosi nih ketika Syiah memarah-marahi segala macam. Saya kira apa yang dilakukan oknum muslim pada saat kemenangan Muawiyah terhadap Imam Ali itu juga sama persis buruknya, tidak lebih baik gitu loh. Salahnya adalah ini tidak ada yang mengakhiri sebelum pada akhirnya cucunya Umar bin Khattab kalau nggak salah, Umar bin Abdul Aziz, itulah salah satu sosok moderat yang kemudian mencoba mengakhiri pertikaian antara dua faksi politik besar dalam Islam ini, Sunni dan Syiah. Jadi kembali ini sebuah produk politik, saya berani bilang gitu kok. Lawong pada akhirnya hadis-hadis juga banyak yang dipalsukan segala macam, tidak oleh satu kubu saja, namun kedua kubu juga melakukan hal yang demikian gitu loh. Jadi ada kepentingan untuk menjaga stabilitas politik kekuasaan pada kesultanan masing-masing gitu ya. Hanya mungkin kenapa Ustadz Nuruddin sering kali misalnya ulama Syiah itu banyak cerdas, iya, karena golden age of Islam itu terjadi di Abbasiyah. Abbasiyah itu ya Syiah kan gitu. Jadi banyak pemikir pada saat itu di era keemasan Islam. Tapi tidak sedikit juga ulama Sunni yang juga cerdas. Al-Ghazali salah satunya kan gitu. Jadi bagi saya, kalau kalian berdua mencari orang baik di kedua faksi besar Islam ini, ada pasti. Dan kalau kalian cari orang tokoh busuk di kedua faksi Islam ini, ada juga. Jadi bagi saya harusnya sih mulai untuk melakukan banyak rekonsiliasi. Mas Heri Pras nggak sepakat dengan akidahnya imamah Syiah, ya jangan diikuti.
Simple. Mas Nuruddin gak suka dengan eksklusivismnya Wahabi Salafi, ya jangan diikuti, tapi tidak kemudian saling menyerang. Inilah yang kemudian faktor utama Islam tidak lagi menjadi bagian dari kontributor peradaban dalam dunia hari ini, ya. Kontributor peradaban dunia hari ini tetap led by ateis, agnostik, saintis, naturalis. Jadi Islam sibuk bertengkar di dalam rumahnya sendiri sehingga bingung untuk mencari tempat berpartisipasi dalam kebermanfaatan peradaban hari ini di mana? Gak ada, gitu ya. Jadi saya kira perdebatan semacam ini bagus untuk AdSense masing-masing ya. Tapi apa emang iya dakwah itu hanya bermuara pada AdSense? Kan enggak juga kali gitu. Bagi saya cobalah untuk masuk dalam dimensi bijak. Saya bilang gini nanti dianggapnya wah sufisme nih, enggak juga. Debat tuh demokratis, tapi tadi dari debat ini dampaknya apa sih? Apakah manfaatnya lebih banyak, maslahatnya, atau mudorotnya, kan gitu. Saya dari awal di channel ini saya bilang perdebatan agama itu unfaedah, baik lintas agama apalagi sesama internal agama, rusak itu makin jauh. Teman-teman muda nanti yang memiliki pemikiran lebih kritis dan skeptis melihat akrobat debat semacam ini ditinggalkan, Mas. Ustadz Nuruddin baikpun Mas Heri Pras, kedua Anda ini akan menjadi basi gitu di mata Gen Z, Gen Alpha ke bawah, karena mereka akan lebih fokus gimana caranya menguasai pemahaman Bitcoin di masa depan, gimana caranya bisa memprogram AI ke depan. Itu yang realitas di depan tuh itu. Terlepas kepercayaan hurufat datangnya lain hal ya, misalnya Dajjal segala macam, itu kan yang tidak masuk dalam alam logika realitas gitu loh. Saya kira itu ya, Ustadz Nuruddin dan Mas Heri Pras juga para pengkultus kedua tokoh ini santai aja, debat silahkan, but please, maksudnya kita hidup di alam demokrasi. Indonesia itu sekalipun sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan cerminan bahwa warga negara ini memiliki keyakinan, itu aja sih ya. Tidak melulu soal agama Abrahamik, enggak. Kejawen, Sunda Wiwitan dan lain sebagainya juga punya keyakinan spiritual yang harus dihormati. Jadi jangan sampai selalu mengklaim ketuhanan yang Maha Esa ini milik satu agama. Enggak sih. Kayak kita ini warga spiritual yang punya keyakinan tentang supreme being gitu loh. Ada pencipta dunia ini, ada pencipta semesta ini. Bagaimana kita harus menjadi khalifah fil ard sebaik mungkin yang memberi manfaat tidak hanya sesama manusia, pada alam, kepada kesemestaan, kepada ozon, atmosfer, bahkan kepada planet lain, bahkan kepada meteor yang mungkin tidak harus nanti suatu saat jatuh ke bumi dan menghancurkan 1/4 bumi gitu ya. Bisa itu sih. Jadi tantangan ke depan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan melabeli sesama muslim itu sesat, heretik, sontoloyo, jumud. Itu udah sesuatu yang bagi saya udah tidak masuk dalam kompetisi peradaban hari ini secara internasional gitu. Jadi tolong, saya yakin di usia Anda berdua ini yang tidak terlalu muda, itu sudah harus masuk pada level wisdom yang jauh lebih baik. Prinsip pemikiran silahkan simpan masing-masing dan kabarkan ke masing-masing kawan yang menerima, tapi tidak untuk dipertengkarkan gitu. Kalau Anda ditanya kenapa Anda Salafi, silahkan jawab sebaik mungkin dalam versi terbaik Salafi Wahabi. Kenapa Anda Sunni yang kemudian welcome dengan Syiah, silahkan respon dengan respon terbaik dari versi Anda. Negara kita menganut paham demokrasi sampai hari ini, bukan monarki feodalistik, sehingga semua orang punya kebebasan berpendapat dan itu dilindungi oleh undang-undang. Saya kira teman-teman itu ya, mudah-mudahan Indonesia ke depan di tengah hiruk pikuk perdebatan agama, ngadu keturunan Rasul lah, ngadu cak-cakan lah, gus-gusan, bagi saya muara dari semua itu apa sih? Tingkah laku, bos, akhlak. Aku
diutus ke dunia bukan untuk membawa ajaran baru sama sekali, tapi untuk menyempurnakan akhlak. That's the point everyone. Oke ya, bye-bye.